Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech dan udah 2 tahun ya gue terakhir nge-review HP ini. Sekarang kita bakal unboxing dan review lagi karena ini HP harganya udah menarik di bawah 1 juta. Ya, mari kita langsung aja unboxing dan minggu depan review si Xiaomi Mi Max 3. Ini sampai sekarang pun masih menjadi HP Xiaomi favorit gue ya. Selain A series kayak A3, A2, gue suka banget Mi Max karena beda dari yang lain ya, HP jumbo-nya Xiaomi. Sekarang seperti tadi gue bilang, kalian bisa nyari di harga under 2 juta, jadi kita langsung aja ke harga dan spek. Harga di bawah under 2 juta ini gue dapet di sekitar 950.000. Untuk kondisi sendiri ini bisa dibilang cukup mulus, baterainya masih oke, semua masih jalan lah, bekas kondisi doang. Dan untuk IMEI juga ini harusnya whitelist ya, karena kan HP ini tuh rilis jauh sebelum si pemblokiran IMEI muncul. Jadi IMEI-nya kata sarana aman. Dan kalau misalkan kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh link di deskripsi. Untuk spek sendiri gue bakal taruh di sini speknya. Tapi in general dia pakai Snapdragon 636 yang legendaris banget zaman dulu. Kalau misalnya kalian inget, layar 6,9 inci, itu Full HD display, 60Hz, 350 ppi, USB Type-C, dan juga punya baterai sebesar 5500 mAh baterai dan punya fast charging sampai 18 watt. Yang bikin unik HP ini tuh selain besar, HP ini tuh tipis banget juga ya, dan full metal build. Itu yang gue suka banget pas pertama rilis. Anyway, kita langsung unboxing si boxnya. Gue belinya tuh yang pastinya di Tokopedia, dan HP-nya sendiri gue beli di toko ya, bukan di individual user. Jadi ya semoga kondisinya bagus. Kita langsung buka aja nih, sobek, bam. Sobek ini. Dan gue beli yang warna hitam. Untuk X yang pastinya ini X non resmi ya, X Inter. Karena Mi Max memang nggak ada resminya. Dari zaman Mi Max 1 di Indonesia, memang Xiaomi nggak ngeluarin resmi di Indonesia. Wow, masih kerasa kayak tablet sih ini HP. Very big, very big. Di sini ada kayak nota gitu ya. Ini gue pakai promo jadi di bawah 1 juta. Dan di sini dikasih kayak charger gitu. Kayaknya ini cuma charger OEM gitu. Ini sih unitnya sendiri batangan ya. Sorry by the way ke suara gue aneh karena gue baru sembuh sakit jadi mungkin agak bindeng. Dan ini dia si HP-nya sendiri. Jesus, yep. Memang ini HP gede banget ya. Dan masih kelihatan kayak ada bekas stiker yang di sini loh, stiker IMEI gitu masih kelihatan ya. This is a very very huge phone. Karena Sarara bilang ini cukup mulus untuk kondisinya sendiri. Jadi kita lihat aja ya, gue lap bentar. Oke, ya untuk layar depan sih gue rasa ini damn, mulus sekali ya. Mulus banget loh, ini gue nggak tahu ini layar udah diganti atau enggak, tapi ini mulus banget. Belakangnya pastinya kelihatan ada bekas pemakaian. Bekas usage kelihatan banget, kameranya banyak banget kayak bekas kecuik gitu, normal. Ini di zaman dimana kameranya tuh ngikutin banget iPhone X ya, kayak di Mi 8 juga, Mi 8 Explorer itu mirip banget iPhone X. Dan ya overall sih ini build-nya benar-benar bagus banget, gue masih suka. Di belakang di sini ada si fingerprint-nya, rear fingerprint favorit gue. Di sini ada kamera, 2 kamera. Untuk main kameranya itu di sebesar 12 megapiksel, dan kamera kedua ini tuh sayangnya hanya depth sensor aja di 5 megapiksel. Kamera depan ini di 8 megapiksel dan bisa nge-record di resolusi 1080p 30 fps ya, selfie di atas. Desainnya sendiri sih buat kalian yang lupa ya, itu desainnya kayak Xiaomi S2 gitu ya, Redmi S2, Redmi Note 5 Pro, cuma digedein gitu jadi jumbo. Dan zaman dulu kan Snapdragon 636 tuh lumayan powerful ya, jadi HP ini di harganya tuh yang dulu gue lupa lagi sekitar 5 jutaan kalau nggak salah, correct me if I'm wrong. Cukup worth it karena selling point terbesarnya pastinya, get it, selling point terbesarnya dari si besarnya sendiri. Yang memang ini jumbo banget kalau misalnya dibanding sama iPhone 4, look at that. Even dibanding sama S24 gue ini masih lebarnya gede banget, jauh lebih besar. HP masih kerasa gede sih. Yang penting 16 Pro Max gak bakal segede ini ya. Biasanya juga dia lumayan thick ke atas bawah. Ya desainnya kayak desain si Redmi Note 5 Pro gitu. Dan di bawah di sini bisa kita ada USB Type-C, dia udah USB Type-C untungnya, dan Type-C sendiri masih 2.0 tapi untuk speaker dia udah dual speaker juga di sini sama di sini setahu gue. Nanti bakal gue koreksi bener atau enggaknya di first impression video ini. Dan yang pastinya masih ada headphone jack, dan bisa kita lihat ini tipis banget ya, lumayan sleek, dan ini full metal belakangnya, jadi sangat premium gitu dipegang di tangan. Dan beratnya juga yang gue dulu selalu tuh karena dia tipis, jadi nggak berat-berat banget ya. Baterai besar 5500 dan lumayan tipis, jadi berat pun dia nggak berat banget nih, hanya di 216 gram. Untuk size segini lumayan impresif ya. Dan untuk SIM sendiri yang gue lupa tuh dia support microSD nggak ya. Untuk RAM dia di 4GB dan internal storage 64GB. 4GB ya masih oke lah di 2024, tapi untuk gaming sepertinya udah mulai struggling, terutama untuk main game berat. Untuk SIM sendiri dia itu supportnya, di situ tulisannya support dual SIM ya. Nice, dual SIM
dan micro SD tapi hybrid, jadi bukan yang triple slot gitu. Damn, ini dibanding sama komik gue nih. Oh shit, komik gue banyak desktop ya. Damn, it is a big phone. Big phone ya. Kalau misalnya mau dibanding sama S24 Ultra gue ambil casing aja ya, karena lagi dipakai buat recording. Nih, ini casing S24 Ultra gue. Yap, masih lebih lebar ini ya. Tingginya masih lebih tinggi ini juga. Memang HP absolutely massive. Jadi ya, seperti ini, dan bisa kita lihat sinyal sih langsung bekerja dengan baik ya. So, gue mau setup dulu bentar aja, dan kita bakal lihat seperti bagaimana kecepatan fingerprint dan softwarenya, terus gimana speakernya, first impresi, teman-teman kayak gitulah ya. I'll be back in a second. Oke guys, udah gue setup HP-nya. Seperti biasa, pertama kita coba tes untuk si fingerprint sensornya. Lalu kita tes 1, 2, 3 di belakang nih. Dan unlock-nya sendiri memang bukan yang tercepat karena udah lumayan laggy ya, udah lumayan berumur, tapi scanningnya sih masih flawless seperti dulu pas rilis. That's good. Dan menurut gue ini performanya sendiri nggak sesmooth 2 tahun yang lalu pertama pas gue review HP ini lagi, karena ini ternyata pakai custom ROM ya. Dia pakai custom ROM Xiaomi EU, dan dia itu pakai Xiaomi 12,5 yang berbasis Android 11. Kalau nggak salah HP ini tuh mentoknya kan di Android 10, cuma ini dipaksain ke Android 11. Yang performanya masih oke, ya masih nggak beda jauh lah 11-12 sama HP entry level zaman sekarang. Tapi gue bisa bilang kalau misalnya kalian ingin lebih smooth sih bisa di downgrade ke Android 11. Jadi kalau misalnya Android 10, di sini bisa kita lihat ini di Android 11 ya. Dan ini bootloader udah terbuka buat yang penasaran. Xiaomi versi EU, ini dulu komunitas EU-nya buat yang inget ya. Untuk layar sendiri gue rasa ini udah diganti, tapi kualitasnya cukup oke. Dan touchscreen juga ya, nothing spesial. Cuma yang gue unik karena ini custom ROM Xiaomi, jadi masih ada kayak aneh-anehnya gitu ya kalau bisa kita ke display ini. Ini tuh bisa dark mode, tapi di sini ada device rate, dan device rate-nya 90 sama 120. Ini palsu ya, ini nggak berfungsi fiturnya, karena ini kan custom ROM dari Xiaomi EU, suka ada kayak gini. Dia itu di generalisasi. Ini tuh refresh rate-nya hanya 60 untuk HP ini yang pastinya. Layar sendiri sih cukup oke menurut gue untuk IPS, warnanya juga vibrant, cukup bagus, cukup enak dilihat, dan tadi gue udah tes speaker juga, dia dual speaker ya. Untuk tes speaker gue bisa bilang first impression sih cukup oke, dia memang bukan terbaik, tapi untuk kelas dual speaker di harga segini ya, under 1 juta sih, udah mantep banget lah, nyaman banget dipakai nonton. Yang pastinya gue bakal review HP ini sebagai HP secondary, mungkin untuk entertainment ya, karena gue bisa bilang performanya sendiri kalau misalnya kalian sabar bisa untuk HP utama, tapi sih ini kayaknya lebih enak untuk HP secondary, untuk kayak HP buat nonton film gitu, karena ini layarnya gede banget, dan dia itu bukan 21:9 ya aspek ratio, ini 12:9. Jadi nonton konten kerasa lebar dan enak lah dibanding yang HP-HP panjang zaman sekarang. Jadi ya gue bakal review HP ini sih sebagai HP secondary untuk nonton, kayaknya sih bagus banget. Dan untuk hal-hal lain seperti kayak haptic gitu, nih hapticnya gue bisa bilang murahan, ya kedengaran suara bes-bes, basic banget. Tapi untuk sensitivitas sendiri sih ini udah ganti layar, tapi sensitivitasnya ya cukup oke lah. Gue rasa kalau misalnya kita ngetik keyboard ada sedikit delay, ini kerasa nggak? Ya, tapi gak ada touch, gak ada multi touch atau ghost issue sih, ghost touch gitu nggak ada, cuma ada sedikit delay aja, tapi cukup oke. Performa sendiri memang udah kelihatan agak ketinggalan ya, karena memang Snapdragon 636 tuh kan dia itu hanya 1,8 GHz maksimum clock speednya, jadi lumayan lemot. Jadi udah kerasa memang, apalagi di pas Android 11 ini udah mulai kerasa limitasinya. Tapi overall, kalau misalnya kita buka YouTube kayak gini ya, masih cukup oke lah ya. Ini mirip-mirip kayak HP-HP entry level zaman sekarang gitu loh, yang HP yang harganya memang lebih mahal ya, yang kayak 1,2 1,3 jutaannya kayak gitu lah performance-nya. Kayak Sharp Aquos V6 lah, bukan kayak V7 yang kemarin kita review itu lemot banget, gak selemot itu. Tapi performa sendiri ya kayak gini, ini bisa kita lihat ya. Kalau misalnya kita mau coba nonton gitu ya, tuh agak nge-lag ya, kayak HP 1 jutaan bawah ya, 1 jutaan low 1 million. Tapi ini sekali lagi HP jauh lebih murah, dan kalau performanya sama pun, ini masih ada selling point besar lainnya seperti layarnya dan speakernya, ada headphone jack, terus feelingnya juga ini yang pastinya kerasa premium karena pakai metal semua. Jadi kayak gini speakernya. Ya bassnya sih nggak ada, tapi at least suaranya nggak cempreng ya. Masih oke lah, gue bisa bilang speakernya. Dan ya, gue lupa bilang, kalau misalnya kalian mau wallpaper ini, gue bakal taruh link wallpaper juga di deskripsi. Langsung aja kita tes si kameranya ya. Kamera ini basic banget ya pastinya, dan nothing spesial. Kita coba tes aja cepet.
kita foto ke ini nih, Hillicher. Tapi sih untuk kualitasnya menurut gue ya cukup solid sih, lebih bagus dari HP 1 jutaan zaman sekarang lah, bisa dibilang. Itu kamera belakang, kita coba satu lagi, foto si komik ini. Dan yang terakhir, selfie. Ya, seperti itu kualitas kameranya, gue bisa bilang cukup oke, masih acceptable di harganya. Bam, kita ke setting, video recording untuk kamera belakang bisa di 4K 30 fps, that's pretty good, mantap ya, itu udah bagus banget. Jadi overall sih, Mi Max 3 gue rasa pas first impresi kecil-kecil pakai sebentar aja, ini belum full review ya, minggu depan full reviewnya. Hal-hal yang agak sedikit ketinggalan tua, yang ketinggalan yang ngerasa ketinggalan atau udah mulai tua, yang gue rasa sih dari si performanya aja ya. Selain itu sih kayak speaker masih acceptable, layar yang pastinya masih gede banget, enak banget nih buat nonton film guys, sangat nyaman, selling point terbesarnya, dan overall sih masih oke. Ya dua yang besar dari performa dan softwarenya mungkin ya. Ini pakai custom ROM juga. Jadi ya, mungkin cuma segitu aja untuk first impresinya. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa komen di bawah, minggu depan full reviewnya. Jadi jangan lupa dan subscribe, kita ketemu lagi minggu depan untuk full review. Thanks for watching and goodbye.